Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan mengenai hubungan antar sudut pusat kemudian keliling lingkaran kemudian panjang busur, luas juring, dan luas lingkaran. Nah, apa sih hubungannya? Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk perbandingan, di mana sudut pusat per 360 derajat ini akan sama dengan panjang busur, saya singkat ya, panjang busur per keliling lingkaran terus akan sama dengan luas juring ya, per luas lingkaran ya. Jadi panjang busur pasangannya dengan keliling lingkaran, luas juring dengan luas lingkaran. Nah, terus sebelum kita bahas lebih lanjut ke contoh soalnya, akan coba saya gambarkan dulu, jelaskan lagi mengenai ya unsur-unsur dalam lingkaran. Oke. Nah, ini ya. Unsur-unsur dalam lingkaran, contoh di sini misal ya, lingkaran oke. Terus contoh lagi ini ya. Jadi ini dinamakan, kita namakan B, misal titik ini kita namakan A, ini C, ini D, dan ini adalah E ya. Terus di sini tengah-tengah ini adalah titik pusat, misalkan kita namakan O. Nah,
unsur-unsur dalam lingkaran itu ada apa aja sih? Ya, kita tuliskan unsur-unsur lingkaran. Yang pertama tentunya ada yang namanya diameter. Satu, diameter. Ya, satu diameter. Nah, diameter itu adalah berupa garis lurus, ya. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sisi lengkung lingkaran. Ini semua disebut sisi lengkung, ya. Dan melalui titik pusat. Titik pusatnya di sini adalah O. Berarti diameternya sini adalah AC. Karena berupa garis lurus, kita berikan simbolis garis lurus di atasnya. Oke. Itu kemudian yang kedua ada jari. Ya. Jari-jari. Kalau jari-jari ini adalah setengahnya dari diameter, ya. Dia melalui titik pusat juga, ya. Yaitu dari titik pusat ke salah satu sisi lengkung lingkaran. Misalkan AO. Terus dari O ke C atau OC, ya. Terus dari O ke D juga disebut jari-jari, bisa kita tuliskan OD. Oke. Kemudian yang ketiga, ke sini ya. Yang ketiga ini ada yang namanya busur. Busur. Ya. Busur itu adalah berupa garis lengkung, ya. Garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada sisi lengkung lingkaran. Mana sih busur? Contohnya di sini. Ya. Nih, sisi lengkung dari titik A ke titik B. Ini ya lengkungannya. Jadi kita bisa tuliskan AB. Karena dia berupa garis lengkung, jadi kita berikan simbolis lengkungan di atasnya. Kalau garis lurus, lurus. Kemudian sisi lengkung dari B ke C. Kemudian busur CD. Ya, ini lengkungannya. Kemudian busur A ke D. Atau bisa busur A ke C. A ke C merupakan busur terpanjang, ya, karena dia melalui titik pusat, ya, setengahnya dari lingkaran. Itu busur. Terus keempat, tali busur. Keempat ada tali busur. Kalau tali busur ini adalah berupa garis lurus. Nih. Kalau busurnya AB berarti garis lurusnya AB atau alias tali busur. Karena garis lurus kita berikan simbolis garis lurus di atas. Kalau busurnya BC berarti tali busurnya BC juga. Kalau busurnya CD berarti tali busurnya CD juga. Busurnya AD berarti tali busurnya AD juga. Ada busur A ke C, ya, berarti tali busurnya itu adalah AC, ya. Nah, di sini pada lingkaran ini, ya, tidak terdapat tali busur AD, tidak digambarkan oleh saya, ya.
BC juga nggak ada nih tali busurnya, adanya busur doang, jadi kita hapus. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini tali busurnya hanya ini aja, sesuai pada gambar. Terus kelima ada yang namanya juring. Juring ini seperti bentuknya potongan pizza. Yang dimaksud juring itu adalah daerahnya. Ya, daerahnya. Ini nih, misalkan ini juring. Ini daerahnya, dalamnya. Yang dimaksud juring. Jadi ya, juring itu apa sih? Juring itu adalah daerah. Kita tuliskan daerah. Daerah apa di sini contohnya? Juring merupakan daerah yang dibentuk oleh dua buah jari-jari ini, dua jari-jari dan titik pusat. Jadi di sini contohnya daerah A, O, D. Ya. Titik pusatnya kita tuliskan di tengah. Ya. Jari-jarinya apa? Jari-jarinya AO dan OD. Ya. Sehingga terbentuklah juring. Jadi juring terbentuk dari dua buah jari-jari dan sebuah titik pusat. Nah, terus ada daerah apa lagi? Daerah COD. COD. Titik pusatnya di O. Titik pusat tuliskan di tengah. Kalau juringnya COD berarti busurnya adalah CD. Gitu ya. Nih busur CD. Keenam, tembereng. Tembereng ini juga daerah. Daerah yang dibentuk oleh sebuah busur dan tali busur. Ya. Mana temberengnya di sini? Ya. Ini temberengnya. Dibentuk oleh busur dan tali busur. Ini juga tembereng nih yang kecil. Ya. Ini juga tembereng. Oke. Jadi tembereng ini adalah daerah, maka bisa kita tuliskan daerah, karena busurnya BD jadi daerah BD. Terus daerah ini, daerah CD. Seperti itu. Oke, ini mengenai unsur-unsur dalam lingkaran. Sekarang kita bahas lebih lanjut ke hubungan antar sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Contoh pertama. Di sini akan diminta untuk menentukan panjang busur, ya. Diketahui jari-jarinya nih, yaitu 3,5. Nah, nanti karena ini dalam bentuk desimal, kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Ya, 35 itu sama aja 35 per 10. Kita tuliskan gitu aja, ya. Ya, 3,5 sama aja 35 per 10. Oke. Karena ditanyanya panjang busur, ya. Panjang busur ini. Panjang busur sama pasangannya dengan keliling, berarti kita pakai ini. Karena dicari panjang busur. Dan satu pasangan lagi yaitu sudut pusat, karena diketahui sudut pusat. Ya. Karena diketahui sudut pusat. Oke, sudut pusatnya itu adalah 54 derajat. Kita tuliskan dulu. Sudut pusat per 360 derajat akan sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya 2 kali pi kali r kan, atau bisa juga pi kali d. Oke. Nah, di sini kita berlaku kali silang, ya. Kali silang, sehingga kalau ditanya panjang busur berarti sudut pusat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran.
Langsung kita tulis saja ya, panjang busur. Panjang busur sama dengan berarti sudut pusat. Ya, ini rumusnya kalau dikasih per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Keliling lingkarannya karena diketahui jari-jari, kita pakai yang 2 kali pi kali r. Oke. Sudut pusatnya itu adalah 54 derajat per 360 derajat dikalikan 2 dikalikan pi nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya bisa dibagi 7 dikali jari-jarinya kan 3,5, kita tuliskan dalam bentuk pecahan untuk mempermudah. Jadi kita tulis 35/10. 3,5 sama dengan 35/10. Ini kita coret-coret, kita bagi 54 dibagi 9 itu jadi 6. 360 dibagi 9 jadi 40. Nolnya nggak usah dicoret ya. Ini dibagi 2 ini jadi 20. Ini 1 ya. Dibagi 2 lagi ini jadi 10. Ini dibagi 2 ini jadi 3. Oke. Terus 35 dibagi 7 ini jadi 5. Ya. Berarti sama saja dengan sisanya yang atas 3 kali 22 itu kan 66 dikali 5 terus nanti dibagi ini 10, yang bawah 10 kali 10 itu 100. Nah sengaja ini enggak ini trik menghitung ya, trik menghitung 100 aja dibagi. Sekarang kita hitung 66 kali 5, 66 kali 5 dari belakang, 6 kali 5 itu adalah 30, tulis 0. 5 kali 6 lagi 30 tambah 3 itu jadi 33, terus dibagi 100. Jadi jawaban akhirnya adalah 3,3 cm ya, ini cm. Oke, itu panjang busurnya. Jadi jawabannya ini adalah yang A ya. Itu mengenai panjang busur. Sekarang ke contoh kedua. Nah, di sini ada gambar ya. Ini berbentuk ini juring namanya ya, karena seperti potongan pizza nih. Diketahui sudut pusatnya 45 derajat. Suruh menghitung luas yang diarsir. Luas yang diarsir sama aja luas juring ya. Jadi bisa kita tuliskan luas juring per luas juring, karena luas terkaitnya ya luas lingkaran ya. Luas lingkaran akan sama dengan, karena diketahui sudut pusat, jadi kita pakainya yang sudut pusat. Sudut pusat per 360 derajat. Oke. Kita mau cari luas juringnya, berlaku perkalian silang. Jadi luas juring akan sama dengan sudut pusat ya per 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya itu adalah pi dikali r kuadrat. Oke, di sini kita masukkan angkanya. Sudut pusatnya itu adalah 45 derajat per 360 derajat. Dikali pi nya kita pakai 22/7 dan di soal juga sudah ditentukan. Jari-jarinya itu adalah 14 cm, jadi 14 kali 14 2 kali karena r kuadrat. Kemudian kita coret-coret. 45 bagi 9 ini adalah 5. 360 dibagi 9 itu adalah 40 ya. 14 dibagi 7 ini adalah 2. 14 dibagi 2 7. Ini dibagi 2 jadi 20 ya. Ini dibagi 2 ini jadi 10.
ini dibagi 2 jadi 11. Oke. Nah selanjutnya ini kan 5 nih, 5 kali 2 itu kan 10, di bawah ada 10, jadi kita coret 5 kali 2 kan 10, ini ada 10, buang lagi, sehingga tersisa 11 kali 7, jadi ini sama dengan 11 kali 7, sama aja 11 kali 7. Nah 11 kali 7 itu adalah 77, karena satuan luas jadi ada pangkat 2 nya, sehingga cm persegi ya. Jadi itu ya, ini cara menghitung luas jaring untuk contoh yang kedua. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nah, yang ketiga, menentukan luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir ini sama aja tembereng ya. Nah, kalau kita lihat tembereng ini diapit oleh sebuah juring ya. Juring apa ini? AOB ya. Dengan segitiga. Ini yang tidak diarsir berbentuk segitiga. Jadi bisa kita tuliskan sebenarnya luas tembereng, rumusnya itu adalah luas juring dikurangi luas segitiga ya. Sehingga kita akan cari satu persatu dulu. Kita cari dulu luas juringnya ya. Luas juring berarti rumusnya adalah sudut pusat. Sudut pusatnya di sini siku-siku ya, ada tanda siku-siku, berarti 90 derajat sudut pusat ya. Kita tuliskan 90 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran, yaitu rumusnya pi r kuadrat. Pi nya kita tetap pakai 22/7 aja, karena jari-jarinya 3,5 bisa kita bagi 7. Karena jari-jarinya dalam bentuk desimal, kita tuliskan bentuk pecahannya. 3,5 sama saja dengan 35/10. Oke, kita coret-coret kayak tadi. Ini dibagi, ini kan nolnya coret ya, nolnya coret. 36 bagi 9 ini jadi 4. 4 dibagi 2 tinggal 2, coret sama ini, 22 bagi 2 11. Terus ini 35 bagi 7 itu adalah 5 ya. Terus ini bisa kita coret lagi ya, kali R ya, berarti jari-jarinya 2 kali ya, kan pi R kuadrat ya. Ini dikali lagi 35/10. Oke gitu ya. Terus ini ya 5, ini sama ini 10 bagi 5, ini berarti 2 ya. Ini bagi 5 misalkan 35 bagi 5 7, 10 bagi 5 2 lagi, berarti sama saja dengan ya 11 kali 7 yang atas per yang bawah 2 kali 2 kali 2, itu berarti 8, sama saja 77 dibagi 8. Ini mau saya ratakan ke sini, 77 dibagi 8 ya. 77 bagi 8, kita coba hitung 77 bagi 8, itu yang mendekati adalah 9. 9 kali 8 72, dikurangi 7 kurang 2 itu adalah 5, pinjam 50, jadinya 50 bagi 8 yang mendekati adalah dikali 6. 6 kali 8 48, dikurangi ini dikurangi jadi 20 ya. 20 bagi 8 2, 2 kali 8 ini 20 tadi ya di bawah. 2 kali 8 16, pinjam lagi ya, dikurangi jadi 40 bagi 8 5, jadi 9,625 ya. Kita hapus. (9,625).
Jadi kita tulis 9,625. Oke, sekarang kita hitung luas dari segitiga. Luas segitiga. Segitiga itu rumusnya kan alas kali tinggi bagi 2, rumus luas segitiga. Alas dan tingginya di sini berupa jari-jarinya dari lingkaran, yaitu 3,5. Kita tuliskan alasnya jadi 35 per 10, tingginya juga sama, jadi 35 per 10. Terus kan yang dibagi 2 atau sama aja dikali setengah ya. Jadi gini, rumus luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi kita kali lagi sama setengah. Kita coret-coret ya. Tiga lima bagi 5 7, 10 bagi 5 2, 35 bagi 5 7, 10 bagi 5 2. 7 kali 7 adalah 49 ya. Jadi sama saja 49 dibagi 8 ya. 49 dibagi 8. Kita coret-coret di sini. Yang mendekati 3 kali 6, 6 kali 4 8, 48. Pinjam ya, ini jadi 10,2, 2 ini 1. 1 kali 8 itu ada 8, pinjam lagi 2, 20 bagi 8 2, 2 kali 8 16, pinjam lagi 4. Jadi 6,125. 6,125. Oke, kita tuliskan di sini adalah 6,125, kemudian dikurang. Di sini hasil akhirnya ini 0, 2 kurang 2 0, 6 kurang 1 5 ya. Terus turun koma. 9 kurang 6 3. Jadi jawabannya itu adalah 3,5 cm persegi luas temberengnya. Kita dapatkan luas temberengnya adalah 3,5, yaitu dari luas juring dikurangi luas segitiga. Oke, sekarang ke contoh terakhir. Nah, menghitung luas juring dengan panjang busur jika hanya diketahui satu buah pusat ya, maka menggunakan formula yang tadi. Nah, sekarang diketahui 2 buah pusat ya, sudut pusat. 2 buah sudut pusat. Nah, untuk menentukan panjang busur nih, salah satu panjang busur. Ya. Di sini diketahui panjang busur BC, kita tuliskan nih. Ya. Diketahuinya busur BC. Karena busur berarti kita tuliskan lengkungan ya. Yaitu 15 cm. Kemudian ditanya busur AD ya. Terus juga diketahui nih. Diketahui sudut pusat BOC. Kalau busurnya BC berarti sudut pusatnya adalah BOC. Pakai simbolik 50 derajat. Terus ada sudut pusat AOD. Sudut pusat AOD yaitu 120 derajat ya. Ditanya busur AD. AD karena busur yang ditanya pakai tanda lengkungan. Oke, sekarang kita jawab ya. Nah, di sini kita pakai perbandingan karena ada busur BC ya. Busur BC dengan busur AD ya. Akan sama dengan kalau busurnya BC ya, berarti sudut pusatnya adalah BOC ya. Karena titik pusatnya di O. Karena busurnya AD berarti sudut pusatnya adalah AOD. Di sini setelah ini kita tuliskan angka yang diketahui. BC busur BC 15, tulis 15.
per busur AD yang ditanya akan sama dengan sudut pusat BOC itu 50 derajat per sudut pusat AOD itu 120 derajat. Oke. Di sini akan berlaku yang namanya perkalian silang. Dikali silang berarti 50 per 120 dikali 15 ya. Ini 15 kali 120 gitu ya. 15 dikali 120 derajat terus dibagi dengan 150 derajat. Kita coret-coret ya. Ini dibagi 15 nih. Ya, 15 sama 15. Oh, bukan 150 tapi 50 ya. 50. Typo, ini typo. Ini harusnya 50. Ini 50 derajat. Oke, dibagi 5 ya, 15 bagi 5 3, 50 bagi 5 10. Oke. Ini 10 sama 10 coret. Oke. Jadi sisanya itu adalah 3 kali 12. 3 dikali 12 itu adalah 36 cm. Jadi panjang busur si AD itu ini nih, busur ini lengkungannya, lengkungan AD dari A ke D. Ya, itu sebesar atau sepanjang 36 cm. Nah, kalau lagi ulangan, kalian bisa menggunakan langkah grid solutionnya ya. Ini saya beritahukan langkah grid solutionnya. Ya. Langkah grid solutionnya itu adalah seperti ini. Di sini ya. Kita tuliskan lagi yang diketahui. Di sini ada 15 cm. Ini adalah busur BC. Kalian lihat busur BC kan di sini ya. Kalian busur BC di sini. Kalian tuliskan di sini berarti 15. Terus yang ditanya itu adalah busur AD. Busur AD kan ini ya. Yang ditanya kita bisa tuliskan X. Berarti kita mau cari nilai X ya. Ini langkah grid solution atau kita singkat GS. Jadi buat nyari X ya. Buat nyari si X ini itu adalah 15 dulu nih ya. Sama-sama biru nih. 15 per 50 derajat. Gitu ya, tulis 15 per 50 derajat. 15 per ini terus dikali yang di sini ya. 15 per 50 dikali yang ini 120. Nah, langsung ini penulisannya sama kan? Tuh. Ya, sama. Hasilnya pun juga pasti sama, yaitu jadi 36 cm. Ya, itu langkah grid solutionnya. Ya, supaya cepat. Oke? Iya, jadi ini contoh mengenai hubungan antar sudut pusat, panjang busur, keliling lingkaran, luas lingkaran, luas juring, dan panjang busur. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.